Halo semua, berjumpa lagi dengan saya, Mr. Agus, di channel saya, Wista Wardana. Nah, kali ini saya akan mereview laptop baru lagi yang di sebelah saya ini. Jadi, saya akan mereview salah satu laptop low budget entry level ya, dari Lenovo lagi. Jadi, berturut-turut ya, saya review laptop dari Lenovo. Sekalinya dapat review Lenovo, langsung terus Lenovo. Nah, kali ini kedatangan laptop versi yang murah untuk para pelajar SD SMA sampai SMA ya, yang membutuhkan laptop untuk sekolah ataupun belajar dari rumah di masa pandemi ini. Jadi, laptop apakah ini? Bagaimana performanya? Apa fiturnya dan apa saja kekurangannya? Simak video ini selengkapnya. Oke, jadi ini adalah laptop Lenovo IdeaPad Slim 3i. Ada i-nya, berarti dia menggunakan prosesor dari tim biru yaitu Intel, lebih tepatnya Intel Celeron. Jadi ini desainnya menggunakan desain garis-garis ya. Jadi ada aksen-aksen garis-garisnya yang mana nyaman untuk digenggam, tidak licin ya permukaannya. Dan memang didesain seperti itu mungkin agar tidak mudah jatuh. Dan di sini bahannya menggunakan bahan plastik polikarbonat. Jadi di harga segini tentunya kita tidak dapat material logam di form factornya. Dengan beratnya hanya kisaran 1,6 kg dan panjangnya 32 cm, lebarnya itu 24 cm dan ketebalannya hanya 1,99 atau bisa saya bilang 2 cm saja. Jadi mengingat dimensi yang seperti itu, laptop ini sangat kompak untuk dibawa kemana-mana. Dan tetap Lenovo memberikan ciri khasnya di mana ada logo Lenovo di cover atas laptop di sebelah kanan ya, sebelah kanannya, dan di bagian dalam pamrest sebelah kanannya juga ada logo Lenovo. Ini adalah ciri khas desain Lenovo yang memang selalu mirip seperti ini ya. Ini minimalis, elegan, dan tetap nyaman untuk dibawa kemana-mana. Dari sisi layar, di sini dia menggunakan display 14 in dengan resolusi HD yaitu 1366 x 768 pixel dengan refresh rate hanya 60 Hz karena bukan laptop gaming ya. Jadi ini cukup 60 Hz dan panelnya masih TN. Sehingga di sini ada degradasi warna ketika kita melihat layar ini dari sudut yang berbeda. Ya, jadi tentu bukan untuk para konten kreator pastinya. Dan di sini dia menggunakan tingkat kecerahan hingga 220 nit dan sudah anti glare. Sehingga laptop ini sudah bisa mengurangi pantulan cahaya dari arah lain, sehingga cukup nyaman untuk digunakan. Untuk speakernya, di sini Lenovo meletakkan speaker dual stereo yang berada di bagian depan laptop ya, bagian sini, bagian depannya. Namun dia menembak ke arah bawah. Tentunya suara yang akan dihasilkan itu sangat bergantung daripada alas daripada laptop ini. Jika alas laptop ini solid, maka suaranya tentu akan lebih keras dan lebih lantang. Namun setelah saya coba dengarkan, suara dari laptop ini kelihatan suaranya itu hanya sekedar ada. Jadi setidaknya ya cukuplah untuk kegiatan virtual meeting dan mungkin kegiatan-kegiatan dengerin lagu dan lain sebagainya, atau nonton YouTube mungkin ya. Jadi tidak terlalu mengesankan dari sisi audionya, meski audionya di sini diklaim sudah menggunakan audio dari Dolby Atmos, tapi tetap bagi saya ini hanya sekedar ada audionya saja.
Dari sisi kamera, jadi Lenovo sudah menempatkan kameranya di atas ya, sama di atas. Di sini diberikan kamera yang kualitasnya mungkin saya bilang salah satu laptop yang kualitas kameranya lebih buruk atau di bawah standar. Karena biasanya standar laptop itu yang saya tahu kameranya itu resolusi perekaman videonya itu sampai 720p atau bisa kita bilang HD lah. Tapi di sini Lenovo menempatkan kamera 0,3 megapiksel dengan resolusi rekam layarnya hanya sampai di 480 pixel 30 fps ya. Jadi ini cukup rendah, kameranya juga tidak terlalu baik untuk digunakan. Tapi kalau memang hanya untuk sekedar virtual meeting ya ini masih nggak apalah, jadi masih bisa digunakan. Dan bagusnya, jadi tidak hanya jeleknya saja, jadi saya sampaikan juga bagusnya. Di sini Lenovo memberikan privasi shutter ya, jadi dia bisa digeser-geser seperti ini sehingga kameranya bisa tertutup ya. Secara teknis kameranya ini akan bisa tertutup, dinonaktifkan secara fisik, jadi terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan ada pembajakan kamera kalian. Ini adalah kelebihan dari laptop ini yang tidak ada di laptop-laptop lainnya di kelasnya ya. Brand lainnya di kelasnya itu hampir tidak ada fitur yang ini. Dari segi penyimpanan, ini juga menjadi keunggulan daripada laptop ini. Untuk kelas harganya ya, di sini memang yang diberikan hanya SSD NVMe PCIe kapasitas 256 GB, namun setelah saya cek dengan Crystal Disk Mark 7, dia memiliki kecepatan yang cukup mengesankan di kelas harganya, yang mana kecepatan read-nya berada di 1751 MB per second dan kecepatan write-nya ada di 971 MB per second. Kalau saya perkirakan ya, saya ingat-ingat kecepatan SSD laptop ini sama dengan kecepatan SSD laptop saya yang sudah menggunakan SSD NVMe PCIe juga yang menjadi dari driver saya yaitu Asus TUF. Jadi sama kecepatannya, harga 15 jutaan dengan harga hanya 4 jutaan, kecepatannya sama ya. Tapi tentu bagi yang merasa kurang dari segi kapasitasnya, mungkin kalian bisa pikirkan untuk membeli hard disk eksternal untuk menyimpan file-file kalian yang banyak. Untuk keyboard, di sini Lenovo selalu memberikan kualitas keyboard yang memang unggul di kelasnya. Keyboard Lenovo ini sangat nyaman ya, jadi cukup nyaman digunakan dengan ukuran tombol yang cukup besar, jarak antar tombol yang cukup renggang sehingga menghindarkan kita dari typo atau salah mengetik. Terus tombol keyboardnya juga sudah empuk ya, empuk. Tombol on off terpisah dari keyboard, yang mana ini juga menjadi hal positif yang saya rasa. Karena apa? Tombol on off-nya ini tidak nyambung di keyboard, sehingga ketika keyboardnya rusak, tombol on off-nya tidak akan jadi masalah juga. Cuma di sini mungkin di arah panah, tombol panah page up, page down atau arah panah atasnya saja yang mungkin dikecilkan ya oleh Lenovo agar bisa pas dengan ukuran keyboard yang ini. Tapi itu saya rasa jangan jadi masalah. Dan di sini di tombol on off-nya ada di sebelah kanan atas daripada keyboard yang berbentuk lingkaran dengan lampu indikatornya tepat berada di tengah-tengahnya. Lalu dari segi touchpad-nya ini cukup besar ya, namun saya rasa masih bisa diperlebar lagi sebenarnya. Dan letaknya ini sudah tepat di tengah-tengah spacebar, namun dia tidak ada tombol dedicated button-nya. Permukaannya sudah cukup licin ya, sudah mendukung multitouch gesture, tapi ketika saya coba gunakan klik kanan klik kirinya, ini tidak terasa terlalu nyaman ya. Ini cukup dalam klik kanan klik kirinya dan jujur saya merasa kurang nyaman. Mungkin Lenovo harusnya bisa membuat ini lebih nyaman lagi atau enggak menambahkan dedicated button untuk klik kiri dan klik kanan. Di bagian I/O port, saya rasa I/O portnya ini bisa dikatakan cukup lengkap, dan bagusnya Lenovo menempatkan I/O portnya hampir sebagian besar di sebelah kiri, sehingga bagi yang sering menggunakan mouse ini akan terasa nyaman karena mouse biasanya digunakan di sebelah kanan, yang mana di sini di laptop ini sebelah kanannya hanya ada SD card reader. Tentunya sangat bagus bagi para fotografer untuk mengirim file-file yang ada ke laptop ini, dan ada
satu buah audio jack combo ya, 3,5 mm. Jadi hanya itu saja yang ada di sebelah kanan, dan sebagian besar ada di kiri, yaitu di kiri itu ada DC in, jadi input dayanya, habis itu ada HDMI, ada lampu indikator daya, habis itu ada 1 kali USB Type A generasi 2 dan 2 USB Type A generasi 3 dengan lampu indikator laptop juga ada. Ya, jadi lampu indikator charger dan lampu indikator laptop ada di sebelah kiri juga. Namun mungkin sayangnya di sini tidak ada USB Type C, yang mana harusnya mungkin sebagian besar di tahun 2021 ini hampir semua laptop dan smartphone pastinya menggunakan USB Type C. Jadi itu saja sih kekurangannya, sisanya sudah cukup lengkap. Untuk baterai yang disematkan di laptop ini hanya baterai yang ukurannya 35 Wh. Dari segi angka tentu ini adalah baterai yang kecil, namun mengingat prosesor yang disematkan di laptop ini hanya Intel Celeron yang maksimal TDP-nya hanya 6 watt, jadi saya rasa ini sudah cukup, dan Lenovo mengklaim laptop ini bisa bertahan lebih dari 7 jam pemakaian normal. Jadi ini cukup nyaman untuk digunakan selama seharian atau satu hari kerja lebih dari 7 jam dengan baterai 35 Wh. Adapter yang diberikan, adapter berukuran dayanya itu 45 watt, sehingga saya rasa laptop ini bisa diisi dengan full 100% kurang dari 2 jam. Lalu untuk lubang intake-nya ada di bawah, pastinya lubang intake-nya ada di bawah dengan bentuk persegi panjang, grill kecil bentuk persegi panjang yang cukup banyak, dan lubang exhaust-nya itu ada di bagian belakang ya, dengan lubang persegi yang cukup besar dan menembak ke atas ke arah layar atau ke belakang ya. Jadi kalau layarnya dibuka cukup gini seperti ini ya, jadi bisa dibuka 180 derajat dan lubang exhaust-nya itu akan menembak ke arah layar ya, seperti itu. Dan saya rasa Lenovo sangat optimis dengan sistem pendinginannya untuk mendinginkan prosesor Intel Celeron 2 core 2 thread ini. Mengatur segala hal tentang laptop ini, baik itu mengecek keadaan prosesor, RAM, penyimpanan SSD-nya, habis itu fitur seperti flip to boot ya. Jadi sini ada flip to boot, jadi ketika kalian membuka layarnya langsung laptopnya hidup tanpa menekan tombol power. Habis itu juga kalian juga bisa mengatur mikrofon, kamera ya, kontras kamera, kejelasan kamera, pencahayaan di kamera, terus mengatur keadaan baterai dan lain sebagainya. Jadi sudah lengkap juga Lenovo Vantage-nya, meski Lenovo Vantage-nya ini masih standar ya, jadi tidak ada untuk merubah performa dan lain sebagainya seperti Lenovo Vantage untuk laptop mid range dan high end. Dari sisi dapur pacunya, jadi tadi sudah saya sempat bilang berkali-kali dia menggunakan prosesor dari tim biru, yaitu lebih tepatnya Intel Celeron N4020 ya, N4020 2 core 2 thread dengan base clocknya berada di 1,1 GHz dan boost clocknya berada di 2,8 GHz dengan pabrikasi 14 nanometer dan kode NIM-nya ini Gemini Lake. Jadi ini adalah prosesor yang hemat daya, TDP-nya hanya 6 watt. Tentunya juga kita bisa terlalu banyak berharap dari segi performa daripada prosesor 2 core 2 thread ini. Untuk kartu grafis, tidak ada kartu grafis tambahan alias VGA dedicated, jadi Lenovo hanya memberikan integrated GPU atau bawaan daripada prosesornya, yaitu Intel UHD Graphics 600 dengan 12 eksekusi unit. Ya, tentunya ini jangan berharap untuk bisa editing video ataupun editing gambar ataupun bermain game di laptop seperti ini. Pemangkasan juga terjadi di RAM pastinya. Untuk laptop low budget seperti ini dibekali RAM hanya 4 GB single channel dengan kecepatan 2400 MHz.
dan sayangnya tidak ada slot tambahan RAM, sehingga hanya bisa menggunakan RAM 4 GB single channel saja. Dari sisi upgrade, seperti yang saya bilang tadi, tidak ada slot RAM tambahan, jadi RAM-nya hanya tetap 4 GB single channel 2400 MHz. Jangan berharap bisa multitasking di laptop seperti ini. Dan di dalamnya juga tidak ada opsi upgrade hard disk, jadi tidak ada space untuk SSD SATA. Meski sebenarnya kelihatan ada, cuma tidak diberikan di paket penjualannya ya tempat untuk menambah SSD SATA. Mungkin kalau mau upgrade, kalian bisa menukar SSD NVMe yang sudah ada dengan NVMe yang kalian beli yang baru dengan kapasitas yang lebih besar, yaitu lebih besar dari 256, mungkin 1 TB lah. Ya, cuma kalian harus merelakan yang kalian tukar itu SSD bawaannya, jadinya kalian harus simpan, jadi tidak bisa digunakan karena memang tidak ada slot lain lagi untuk opsi upgrade-nya. Di bagian uji performa, ini yang paling banyak ditunggu, namun tentu saja saya tidak bisa melakukan uji performa seperti biasanya untuk laptop low budget seperti ini. Karena apa? Saya maklum lah dengan laptop Intel Celeron 2 core 2 thread, saya tidak mau laptop ini diuji performanya terlalu banyak, mengingat laptop ini hanya laptop entry level low budget yang memang performanya tidak bisa kita harapkan. Jadi saya tetap mengujinya hanya 1 kali loop untuk kondisi pertama dan kedua. Kondisi pertama seperti biasa, yaitu mode best performance dengan laptopnya di charger atau plug-in, dan mode kedua atau kondisi kedua itu adalah tetap di mode best performance dengan laptopnya itu tidak di charge atau unplug. Jadi laptop ini setelah saya uji ya 1 kali loop saja untuk kondisi pertama dan 1 kali loop untuk di kondisi kedua, saya mendapatkan skor di Cinebench R15. Pada kondisi pertama hanya mendapatkan skor 134 CB, dan pada kondisi kedua ketika tidak di charge dia malah naik menjadi 139 CB, ya naiknya sangat tipis ya. Dan itu membuktikan bahwa sustain performance dari laptop ini cukup baik, tidak ada gejala throttling, dan ya standar lah untuk kelas prosesor 2 core 2 thread. Untuk kesimpulan, jadi apakah laptop ini worth it? Bagi saya, untuk kalian para pelajar dari siswa SD, SMP, SMA yang membutuhkan laptop hanya sekedar untuk mengetik atau presentasi atau virtual meeting, belajar daring, belajar dari rumah, ya ini sangat-sangat worth it ya, karena dengan harga 4.950.000 kalian sudah mendapatkan keyboard yang nyaman, layar HD, habis itu desain yang elegan, laptop yang compact, mudah dibawa kemana-mana, terus ada kamera privasi shutternya di sini, dan ditambah dengan bonus pembelian Windows 10 original dan Office Home and Student 2019, saya rasa sangat worth it, terlepas dari kekurangan-kekurangan lainnya di laptop low budget ya, karena laptop low budget memang pasti tidak, fitur-fitur lainnya tidak terlalu memuaskan. Tapi saya rasa laptop ini sudah sangat-sangat worth it dibeli untuk para kalian pelajar dari SD sampai SMA yang membutuhkan laptop untuk belajar dari rumah. Dan selain paket pembeliannya itu Windows 10 original dan Office Home and Student 2019 juga diberikan tas jinjing dari Lenovo untuk menempatkan laptop ini dan mudah kalian bawa kemana-mana. Mungkin itu saja review saya tentang laptop ini, Lenovo IdeaPad 3i, Slim 3i. Mungkin ada hal-hal yang kurang tepat atau salah yang saya sampaikan, bisa kalian komentari dan tuliskan di kolom komentar. Dan bagi yang membutuhkan informasi tentang laptop ini, silahkan share video ini ke teman-teman, rekan, dan keluarga kalian. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik dari saya. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, stay safe, stay healthy, and see you again with me in the next video. Bye.